Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan peristiwa sejarah yang terjadi di Asia Tenggara, yaitu People Power Revolution yang terjadi di Filipina pada tahun 1986. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa dengan kekuatan rakyat dapat membawa perubahan besar dalam pemerintahan melalui cara yang damai. Sebelum terjadinya People Power, Filipina di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos yang menjabat sejak 1965. Awalnya, Marcos terpilih secara demokratis. Namun, lama-kelamaan ia memerintah secara otoriter. Pada tahun 1972, Presiden Marcos memberlakukan darurat militer yang membuat kebebasan rakyat menjadi sangat dibatasi. Banyak media yang dikontrol pemerintah, oposisi politik dibungkam, dan banyak aktivis yang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga semakin merajalela. Ekonomi Filipina juga memburuk, dan angka kemiskinan meningkat, utang negara juga semakin besar. Hal ini membuat rakyat merasa kecewa dan marah terhadap pemerintah Filipina. Salah satu tokoh penting yang menentang pemerintahan Marcos ialah Benigno Ninoy Aquino. Ia merupakan tokoh oposisi yang vokal dalam mengkritik kebijakan Ferdinand Marcos. Karena sikapnya tersebut, Aquino dipenjara dan kemudian diasingkan ke luar negeri. Namun, pada tahun 1983, Ninoy kembali ke Filipina dengan harapan membawa perubahan. Namun, setibanya di Bandara Manila, ia dibunuh secara misterius. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Peristiwa ini mengejutkan rakyat Filipina dan memicu gelombang kemarahan besar. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Presiden Marcos juga semakin meluas dan semakin terorganisir. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Ferdinand Marcos mengadakan pemilu Filipina pada Februari 1986. Lawannya ialah Corazon Aquino, istri dari Ninoy Aquino. Banyak rakyat menaruh harapan besar pada Corazon Aquino sebagai simbol perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu ini dianggap penuh dengan kecurangan seperti manipulasi suara dan tekanan terhadap pemilih. Hasil resmi menyatakan Marcos menang, tetapi banyak lembaga independen dan masyarakat internasional menyatakan hasil tersebut tidak adil. Akibat kecurangan pemilu, rakyat Filipina melakukan aksi protes besar-besaran pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986. Jutaan orang turun ke jalan, terutama di EDSA, Manila. Aksi ini dikenal sebagai People Power Revolution. Uniknya, aksi ini dilakukan secara damai. Rakyat membawa bunga, makanan, dan simbol keagamaan. Mereka bahkan menghadapi tentara dengan sikap tenang tanpa kekerasan. Akhirnya, banyak tentara membelot dan bergabung dengan rakyat karena tidak tega menghadapi massa sipil yang tidak bersenjata. Gereja Katolik memiliki peran besar dalam People Power. Kardinal James Sin melalui radio mengajak rakyat untuk turun ke jalan dan melindungi para tentara yang menolak pemerintah Marcos. Radio menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi dan penyatuan massa. Selain itu, media internasional juga meliput kejadian ini secara luas, sehingga dunia mengetahui apa yang sedang terjadi di Filipina. Tekanan internasional juga semakin memperlemah posisi Marcos. Aksi rakyat yang terus berlangsung selama beberapa hari akhirnya membuat posisi Marcos semakin lemah. Dukungan militer dan politik terhadapnya menurun drastis. Pada tanggal 25 Februari 1986, Marcos dan keluarganya akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat. Pada hari yang sama, Corazon Aquino dilantik sebagai Presiden Filipina. Peristiwa ini menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Marcos dan dimulainya era baru demokrasi di Filipina. Since Mrs. Aquino had herself sworn in as president, she made it by election support and the belated backing of mutinous army generals. I, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. People Power membawa dampak yang positif di Filipina, antara lain kembalinya demokrasi
menjadi contoh perjuangan damai bagi negara lain. Sebagai penutup, People Power Revolution di Filipina adalah peristiwa sejarah yang menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan. Persatuan rakyat, keberanian, dan aksi damai mampu menjatuhkan kekuasaan yang tidak adil. Demikian reportase yang dapat saya